Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu, silakan masuk Bu. Ya. Silakan duduk. Baik Ibu, perkenalkan saya Dea Kurniasari, bidan yang bertugas pada siang hari ini. Ibu benar dengan Ibu Anida? Ya Bu, benar. Baik Ibu, di sini saya akan memberikan beberapa pengetahuan mengenai ketidaknyamanan yang terjadi pada ibu hamil trimester ketiga. Yang tujuannya Ibu bisa mengetahui apa saja sih ketidaknyamanan yang terjadi pada kehamilan trimester 3 dan juga Ibu dapat mengetahui cara mengatasinya ya Bu. Ya. Apakah Ibu sudah siap? Sudah. Baik Ibu, kordennya sudah saya tutup semua. Insya Allah privasi Ibu sudah aman. Baik Ibu, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita membaca tasmiyah terlebih dahulu Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, pada kehamilan trimester 3 apakah ada keluhan Ibu? Tidak. Tidak ada Ibu. Ibu, biasanya pada kehamilan trimester ketiga ada beberapa perubahan fisiologis ya Bu. Biasanya yang terjadi itu adalah sering berkemih, adanya varises, sesak nafas, edema pada kaki dan tungkai, kram pada kaki, adanya gangguan tidur, heartburn, dan kontraksi palsu. Ya. Nah, Ibu, jadi yang pertama saya akan menjelaskan mengenai sering kencing. Jadi sering kencing pada kehamilan trimester 3 itu disebabkan karena adanya penekanan uterus pada kandung kencing dan ekskresi sodium yang meningkat bersamaan dengan terjadinya pengeluaran air. Untuk cara mengatasinya adalah dengan yang pertama, kosongkan saat terasa ada dorongan ingin BAK ya Bu. Yang kedua, perbanyak minum pada siang hari. Yang ketiga, jangan kurangi minum pada malam hari, kecuali jika nokturia mengganggu tidur dan menyebabkan keletihan. Untuk yang terakhir, batasi minum bahan diuretik alamiah seperti kopi, teh, cola dengan kafein. Untuk selanjutnya, apabila Ibu mengalami varises, itu terjadi karena adanya peningkatan volume darah dan alirannya selama kehamilan dan menekan daerah panggul dan vena di kaki yang menyebabkan vena menonjol, faktor usia dan lama berdiri. Untuk cara mengatasinya, Ibu bisa dengan mengangkat kaki saat berbaring dan duduk. Dan yang kedua, berbaring dengan posisi kaki ditinggikan kurang lebih 90 derajat ya Bu. Ya. Untuk yang terakhir, Ibu bisa hindari duduk dan berdiri terlalu lama. Hindari pakaian dan korset yang ketat juga, dan Ibu bisa menjaga postur tubuh yang baik. Untuk selanjutnya, apabila Ibu mengalami sesak nafas itu terjadi karena rahim mendesak paru-paru dan diafragma serta peningkatan kadar progesteron berpengaruh secara langsung pada pusat pernafasan untuk menurunkan kadar CO2 serta meningkatkan kadar O2 ya Bu. Ya. Untuk cara mengatasi sesak nafas itu Ibu bisa dengan mendorong agar secara sengaja mengatur laju dan dalamnya pernafasan pada kecepatan normal ketika terjadi hiperventilasi ya Bu. Dan Ibu bisa juga dengan secara periodik berdiri dan merentangkan lengan kepala serta menarik nafas panjang. Nah, untuk selanjutnya, edema pada kaki sampai tungkai. Itu penyebabnya adalah peningkatan kadar sodium dikarenakan pengaruh hormonal dan tekanan dari pembesaran uterus pada vena pelvic ketika duduk atau pada vena cava inferior ketika berbaring. Untuk cara mengatasinya, dengan asupan cairan dibatasi sehingga berkemih secukupnya saja dan istirahat dengan posisi kaki lebih tinggi dari kepala ya Bu. Ya. Untuk selanjutnya ada kram betis. Kram betis itu bisa disebabkan karena penekanan pada syaraf yang terkait dengan uterus yang membesar dan perubahan kadar kalsium fosfor. Untuk cara mengatasinya dengan masase dan kompres hangat
pada otot yang kram. Untuk selanjutnya, apabila ibu mengalami insomnia, itu penyebabnya adalah karena seringnya gerakan janin, kram, dan juga kram otot. Untuk cara mengatasinya, ibu bisa sering berkomunikasi dengan keluarga dan suami ya Bu. Ya. Untuk selanjutnya, apabila ibu mengalami ulu hati, terasa panas atau heartburn, itu disebabkan karena adanya relaksasi kardiak sphincter pada lambung karena efek meningkatnya jumlah progesteron. Untuk cara mengatasinya adalah dengan makan porsi kecil tapi sering, hindari makanan berlemak terlalu banyak, dan hindari rokok, kopi, alkohol, dan coklat yang mengiritasi gastrik. Untuk selanjutnya, apabila ibu mengalami kontraksi palsu atau Braxton Hicks, disebabkan karena adanya kontraksi uterus dalam mempersiapkan persalinan. Untuk cara mengatasinya adalah dengan cukup istirahat dan bisa periksa ke petugas kesehatan. Ya, Bu. Untuk selanjutnya, perubahan psikologis pada trimester ketiga atau disebut periode menunggu atau penantian. Dan waspada sebab pada saat itu ibu merasa tidak sabar menunggu kelahiran bayinya. Nah, pada trimester 3 adalah waktu untuk mempersiapkan kelahiran dan kedudukan sebagai orang tua ya Bu. Seperti terpusatnya perhatian pada kehadiran bayi. Apakah ibu sudah mempersiapkan kelahiran bayinya? Sudah, Bu. Sudah ya Bu. Ibu, penjelasan saya sudah selesai. Dari semua penjelasan saya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak ya Bu. Apakah ibu sudah paham? Sudah. Baik Ibu, apabila ibu sudah paham, saya akan memberikan satu pertanyaan untuk ibu ya Bu. Apakah ibu bersedia? Ya. Ibu, apabila ibu merasa sering kencing, apa cara mengatasinya bagaimana ya Bu? Perbanyak minum di siang hari. Baik Ibu, sepertinya sudah paham Ibu ya Bu, karena jawaban Ibu sudah sangat betul ya Bu. Baik Ibu, apabila sudah paham, saya cukupkan ya Bu dengan membaca tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik Bu, saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Baik Ibu, waalaikumsalam.